Selamat datang di Rumah Ide. Kalian yang mau buat kanopi, di sini saya nge-review sebagai pemakai kanopi ya, bukan pembuat kanopi. Jadi saya mau sharing pengalaman saya dari pertama saya cari-cari model kanopi yang pas buat rumah, strukturnya seperti apa, terus bagusnya seperti apa, dan materialnya seperti apa. Jadi kali ini saya akan ngebahas detailnya buat kalian yang sekarang sebenarnya kanopinya udah jadi ya. Jadi saya mau nge-review kanopi yang sudah saya pakai ini kurang lebih mungkin sudah 1 tahun pas ya. 1 tahun lewat sepertinya. Jadi buat kalian yang nyari sebenarnya kanopi itu harganya berapa sih? Terus yang bagus itu seperti apa sih? Pengalaman pertama sempat browsing-browsing ya. Kanopi seperti apa modelnya, terus materialnya mau pakai yang gimana. Tapi atapnya kita pilih pakai merek rooftop. Jadi kalau teman-teman tahu merek rooftop itu teman-teman bisa search aja, browsing. Jadi yang merek rooftop warna putih, 100% sinar matahari nggak masuk. Saya mau buat kanopi itu lebarnya kurang lebih cukup untuk 2 mobil dan 1 motor ya. Jadi row-nya itu pas, jadi untuk 2 mobil masuk dan 1 motor bisa masuk parkir dengan posisi sejajar ya, dengan posisi sejajar bukan yang paralel ya. Jadi waktu itu kanopi yang saya minta itu ada talangnya lebar 4,4 dan panjangnya sekitar 5 kalau nggak salah ya. Jadi 1 lonjor rooftop itu pas tanpa dipotong. Jadi ukurannya langsung 1 lonjor rooftop itu tanpa dipotong. Jadi mereka bilang 1 lonjor rooftop itu 1 lembar rooftop itu sudah pas untuk 1 carport mobil tanpa dipotong. Jadi memang panjangnya sudah menyesuaikan. Kemudian untuk desain kakinya. Nah, pertama kali waktu saya pilih desain kaki-kakinya atau rangka dari kanopi ini, saya mintanya 1 simple dan 2 warna putih dan gak banyak ornamen. Kalau misal hanya pakai 1 rangka seperti ini, mau nggak dikasih besi sling kayak gitu misalnya. Kemudian saya bilang besi sling pun kita juga nggak tertarik ya. Kalau bisa kakinya aja dikuatin tanpa besi sling. Intinya memang nggak suka pakai kanopi dengan dikasih sling. Itu aja sih poinnya. Kenapa saya nggak mau pakai sling dengan lebar 4,4. 4,4 itu lebar banget teman-teman. Jadi lebarnya 2 mobil bisa tambah 1 motor masuk. Yang jadi kesalahan saya yang ini pengen saya share ke teman-teman itu ya besi kolomnya. Jadi memang waktu itu saya kasih foto atau gambar desain ke jasa pembuat kanopi ini, saya langsung kasih foto tanpa tahu ukuran besi kolom yang baik itu berapa. Meskipun yang saat ini yang sudah saya pakai itu sudah oke ya. Lebar atau ukuran dari besi kolom yang saya pakai ini 4x8. Paling besar untuk ukuran besi kolom untuk kanopi itu paling besar ya yang pernah saya temuin itu 5x10. Ingat ya teman-teman, paling besar itu 5x10. Sedangkan yang saya pakai ini 4x8. Ini saya liatin fotonya, jadi lebarnya segini. Kenapa 4x8? Waktu itu saya kira 4x8 itu yang paling besar dan paling efektif untuk lebar kanopi 4 meter 40 cm. Saya kira efektif dan memang efektif sih sejauh ini ya. Sejauh ini efektif dan kokoh. Cuma mungkin dari segi estetikanya 5x10 bakal lebih bagus karena bentuknya lebih gede, lebar. Iya, dan kelihatannya kokoh itu aja. 4x10 pun 4x8 ini pun sebenarnya juga gede. Cuma kalau dibandingin dengan 5x10 ya kelihatan bedanya. Dan saya salahnya itu saya ngikut dan saya nggak browse juga, saya nggak cari tahu juga 5x10 ukuran seperti apa. Sebenarnya kalau mungkin lebih bagusnya atau kalau mungkin saya mau cari tahu sebenarnya 5x10 lebih bagus. Bagian yang mereka buat itu adalah rangka standar, rangka yang sudah biasa mereka buat. Jenisnya kotak-kotak
Dan teman-teman kalau lihat di video ini terbagi menjadi 6 kotak ya. Jadi 4,40 2,2 kali 2,2. Jadi kotak-kotaknya ini 2,2 2,2. Jadi 3 kolom 3 kotak ya kalau kalian bisa melihat. Nah, waktu pemasangan dengan lebar 4,4, bagi teman-teman yang mau ngebuat kanopi lebar 4,4 kurang ataupun lebih dari 4,4, kemudian pakai bahan rooftop, mungkin kalau teman-teman mau. Rooftop tuh berat ya teman-teman, buat catatan buat teman-teman, rooftop tuh berat banget. Dan teman-teman nggak mau pakai sling dan hanya pakai 2 kaki di bagian sisi kanan dan kiri saja, teman-teman harus perhatiin saat dia membuat rangka dari kanopi tersebut. Teman-teman harus perhatiin, jangan sampai melengkung ke bawah. Itu saran saya. Dan yang saya suka dari jasa pembuat kanopi ini, dia sudah memikirkan supaya rangka kanopi ini nggak melengkung ke bawah. Saya ingetin, Pak, jangan sampai kanopinya melengkung ke bawah. Saya nggak mau. Kalau satu misal melengkung ke bawah, lebih baik jangan dipasang. Akhirnya mereka mensiasatinya, rangka kanopi ini mereka sedikit membuat lengkungan kecil sekali, nggak terlalu terlihat, hanya beberapa derajat aja kelihatan melengkung ke atas sedikit. Kenapa seperti itu? Karena saat pemasangan kanopi atau saat pemasangan rooftop, maka rangka tersebut ada kemungkinan akan melengkung jika rangka tersebut hanya lurus. Dan memang terbukti saat dipasang kanopinya memang berat. Jadi sekitar 7 lembar rooftop yang ditaruh di atas kanopi itu. Jadi saat diletakkan memang benar nggak kelihatan melengkung. Jadi ini tips buat teman-teman kalau satu misal nantinya mau buat kanopi yang lebar, salah satu untuk mensiasatinya seperti itu. Jadi teman-teman harus minta mungkin, dan harusnya sih mereka juga tahu ya, jasa kanopi juga harusnya tahu sih mensiasatinya gimana supaya mereka nggak melengkung. Tapi teman-teman harus ingetin kalau satu misal teman-teman buat kanopi yang lebar, jangan sampai melengkung. Selanjutnya untuk talang. Jadi waktu itu saya sempat minta untuk dikasih talang. Kendalanya kenapa kita nggak jadi pakai talang, karena supaya saat daun-daun jatuh nggak sampai menutup talang yang ada di kanopi, nggak nambahin kerjaan lagi untuk bersihkan talang setiap musim hujan ya gitu. Jadi itu salah satunya kenapa kita nggak pakai talang lagi, jadi air langsung aja jatuh di aliran rooftopnya. Kalau satu misal kita pakai yang 5x10, kemungkinan pangkal dari kaki kanopi ini di bagian sisi kiri ya, kebetulan ini saya coba fotoin seperti ini fotonya. Nah, kalau ini memakai ukuran 5x10, maka untuk pangkal dari kakinya ini nggak akan cukup, atau pengunci dari kaki kanopi ini nggak akan cukup. Jadi satu misal dia lebih lebar, dia nggak akan cukup dikasih pengunci ini, mungkin ya, kemungkinan. Karena ini memang ukuran ini kalau teman-teman lihat ini sudah seukuran satu bata putih atau satu bata merah kalau ditaruh. Jadi kenapa, kalau mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa nggak dimiringin aja, diarahin miring. Ini ada maksudnya kenapa dia arahnya seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah kaki sekaligus untuk
mereka bilang blunder. Dan saya nggak tahu definisi dari blunder itu apa. Tapi yang pasti blunder itu mereka memaksudkan penopang bagian kanopi atas atau penopang atau penguat kanopi atas atau rangka kanopi selain kaki. Jadi satu misal ya, ini kalau teman-teman lihat ini fotonya. Nah, blunder itu adalah yang saya kasih tanda ini. Ini adalah blunder. Nah, blunder ini nyambung dengan kakinya. Nah, ini yang mereka sebut blunder. Nah, untuk bagian atas, saat teman-teman atau bagian jasa kanopi ini membuat blunder atau kaki yang mengarah ke atas ya, terutama pakai besi holo, ini teman-teman harus perhatiin ini bagian ini ya. Ini saya fotoin. Nah, maksud saya adalah bagian ini yang saya kasih tanda. Ini kan besi holo. Nah, di bagian atasnya ini adalah kosong dan terbuka. Jadi teman-teman mungkin bisa info atau minta ke bagian jasa kanopinya untuk menutup bagian ini supaya binatang nggak jadikan itu rumah atau buat tempatnya binatang. Karena saya pengalaman, jadi binatang itu bisa masuk seperti tokek, itu bisa bersembunyi di situ, dan ya saya juga nggak tahu ada mungkin binatang lain. Nah, untuk minimalisin itu mungkin lebih baik ditutup dan supaya air juga nggak masuk dan jadi karat di dalamnya. Nah, ini juga tips buat teman-teman ya, kalau saat hujan rooftop itu nggak berisik dibandingkan dengan spandek. Spandek memang lebih ringan seperti seng gitu, warnanya perak gitu ya, warna-warna silver gitu ya. Sebenarnya dia memang lebih tipis, lebih ringan, tapi ya gitu. Kenapa saya nggak suka? Karena berisik. Kanopi menurut saya ya entah mungkin merek rooftop atau Calderon itu masih bagus. Untuk harganya yang terakhir, jadi saya sempat cari-cari atau survei kanopi berapa harganya yang pasti ya. Jadi kanopi yang saya pakai ini kurang lebih harganya 12 juta. Itu sudah bersih 12 juta sampai cat dan pasang selesai lah pokoknya. Jadi di perbatasannya mereka hanya pakai drat gitu ya. Jadi drat di mungkin sekitar 6 atau 7, teman-teman bisa lihat di fotonya ini. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih dratnya kan ada berapa. Jadi di situ mereka di bagian perbatasan dak. Kebetulan perbatasannya untuk kanopi ini adalah dak dan langsung kanopi. Jangan lupa di depan daknya teman-teman harus lebih rendah, dan saya rasa jasa kanopi pasti ngerti lah. Dan di perbatasan itu mereka sudah termasuk 12 juta itu sudah termasuk mereka ngaku approve supaya nggak bocor. Dan mereka garansi kurang lebih 3 bulan apa ya, 3 bulan apa 2 bulan ngegaransi yang aku approve kalau satu misal ada bocor. Dan memang ya nggak bocor ya, so far so good. Cuma kalau satu misal ada musim hujan berikutnya, teman-teman harus juga rajin ngaku approve ulang. Nah, memang sifatnya bangunan memang seperti itu ya, memang harus dirawat atau di maintenance ya kurang lebih 1 tahun sekali ya, supaya nggak bocor, karena kan mereka pasti ada retakan-retakan baru yang kita nggak tahu. Itu aja. Saya sempat survei juga dari beberapa tempat, ada yang mereka ngasih referensi sekitar 14 juta lah, 15-17 juta, dan memang dari Java Canopy ini oke, dan harganya juga ya termasuk murah ya, dan itu memang salah satu yang masuk di budget saya. Ya sejauh ini bagus sih ya testimoni saya dari Pak Imam. Kalau teman-teman ada yang tertarik, bisa teman-teman komen di bawah, nanti akan saya kasih info untuk data beliau. Di samping rangka kanopi mereka ngasih lebihan sekitar 15 cm dari rangkanya, jadi supaya air nggak tempias ke dalam sisi carport. Itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalin komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya Rumah Ide. Thanks for watching. Bye.